Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Sekarang kita lanjutkan lagi ya untuk pembahasan TPM 1 Kota SPD Matematika SD nomor 17 sampai 24. Ikuti sampai akhir ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Panjang setiap rusuk bangun 12 cm. Luas permukaan bangun tersebut adalah titik-titik. Bangun tersebut adalah bangun ruang kubus. Kita ingat lagi rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 kali luas sisi, yaitu 6 kali rusuk kali rusuk. Nah, rusuk di sini ukurannya 12 cm. Jadi luas permukaannya 6 kali rusuk sama dengan 6 kali 12 kali 12 sama dengan 864 cm persegi. Jawabannya C. Oke, selanjutnya nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Volume gabungan bangun tersebut adalah titik-titik. Nah, gambar ini terdiri dari gabungan bangun ruang kubus dan balok. Kita ingat lagi, volume kubus rusuk kali rusuk kali rusuk, sedangkan volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Volume gabungannya volume 1 ditambah volume 2 atau volume kubus ditambah volume balok. Kita lihat lagi gambarnya di sini. Kita misalkan bangun kubusnya sebagai bangun pertama atau ke-1, sedangkan bangun ruang baloknya sebagai bangun ruang kedua. Nah, kubusnya, rusuk kubusnya kan ini dari sini ke sini 30 cm, sedangkan dari sini ke sini 24 cm. Maka rusuk kubusnya 30 kurangi 24 sama dengan 6 cm. Nah, volume 1 sama dengan volume kubus 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 cm kubik. Volume kedua, volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Kita lihat panjangnya 30, lebarnya 24, tingginya ini ada tanda sama dengan lebarnya, jadi ini 24 ya. Jadi volume baloknya 30 cm kali 24 cm kali 24 cm sama dengan 17.280 cm kubik. Jadi volume gabungannya 216 cm kubik ditambah 17.280 cm kubik sama dengan 17.496 cm kubik. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 19. 4 buah tabung masing-masing mempunyai tinggi 24 cm dan diameter 42 cm. Semua sisi tabung dihias dengan kertas berwarna merah dan putih dengan ukuran sama. Luas kertas berwarna merah yang dibutuhkan untuk menghias tabung-tabung tersebut adalah titik-titik. Nah, kita ingat lagi rumus luas permukaan tabung, yaitu luas 2 kali luas alas ditambah luas selimut, yaitu 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r t. Atau bisa kita sederhanakan 2 pi r kali r tambah t. Pi di sini kita pakai 22/7 karena diameternya 42 cm kelipatan 7. R adalah jari-jari dan T adalah tinggi tabung. Nah, R jari-jari sama dengan D bagi 2 atau diameter bagi 2. Diameternya 42 dibagi 2 sama dengan 21 cm. Jadi jari-jarinya 21 cm. Nah, kita hitung dulu luas sisi satu tabungnya ya. Jadi luas permukaan satu tabungnya dahulu sama dengan 2 pi r kali r tambah t. 2 kali 22/7 kali 21 kali 21 tambah 24. 7 sama 21 nya kita sederhanakan. 7 bagi 7 sama dengan 1. 21 bagi 7 sama dengan 3. Nah, jadi 2 kali 22 kali 3 kali 45 sama dengan 5.940. Sedangkan luas 4 buah tabungnya kita kalikan 4. 4 kali 5.940 sama dengan 23.760.
cm persegi. Nah, karena tabung dihias dengan kertas berwarna merah dan putih ada 2 kertas, maka untuk luas kertas yang berwarna merah saja itu kita bagi 2. Jadi 23.760 dibagi 2 sama dengan 11.880 cm persegi. Jawabannya adalah D. Nomor 20. Panjang benang layang-layang Raffi 24 dekameter. Saat Raffi memainkan layang-layangnya, terjadi 2 kali gesekan dengan layang-layang milik temannya. Akibat gesekan tersebut, Raffi kehilangan 2 buah layang-layang serta benang sepanjang 320 dm dan 460 cm. Panjang benang layang-layang yang masih tersisa adalah, nah, panjang benang layang-layang tadi 24 dekameter. Kita jadikan meter jadi 240 meter. Benang yang hilang 320 dm tambah 460 cm. Kalau kita ubah ke kalau kita ubah ke meter, dm ke meter naik 1 jadi 32 meter, sedangkan cm ke meter naik 2 jadi 4,6 meter. Jadi benang yang hilang 36,6 meter. Benang layang-layang yang masih tersisa yaitu 240 meter dikurangi 36,6 meter sama dengan 203,4 meter. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 21. Tari dan keluarganya pergi ke Bali. Berangkat dari Jakarta pukul 8:55 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka menempuh perjalanan selama 75 menit dengan pesawat terbang. Karena sesuatu hal, keluarga tersebut tertahan di Bandara Bali selama 1 jam. Keluarga Tari keluar dari bandara pukul ... Nah, ingat ya, di Bali menggunakan WITA atau WITA waktu Indonesia bagian tengah. Nah, ada perubahan waktu antara waktu Indonesia bagian Barat dengan waktu Indonesia bagian tengah. Kita hitung menggunakan waktu Indonesia bagian Barat, nanti hasilnya baru kita sesuaikan dengan waktu Indonesia bagian tengah. Berangkat pukul 08.55 waktu Indonesia bagian Barat, keluar dari bandaranya 8.55 ditambah 75 menit ditambah 1 jam. Cara ngitungnya 8.55 ditambah 75, kita tambahin yang menit dulu ya, tidak boleh dicampur antara menit dan jam. Untuk menit 55 tambah 75 130. Untuk jam 8 ini tetap ya. Nah, 130 ini 1 jam kan 60 menit. Berarti 130 ini masih ada 2 jam atau 120. Jadi 130 dikurangi 120 menjadi 10. Dan 120-nya berganti menjadi 2 jam. Jadi menjadi 10 jam 10 menit atau jam 10 lebih 10 menit. Nah, ditambah 1 jam jadi jam 11 lebih 10 WIB. Karena waktu Indonesia bagian Barat berbeda dengan waktu Indonesia bagian Tengah, selisih 1 jam. Jadi 11.10 ditambah 1 jam menjadi 12 lebih 10 WITA atau waktu Indonesia bagian Tengah. Jadi jawabannya C. Nomor 22. Koperasi Sekolah SD Tunas Jaya mempunyai persediaan buku 3,5 lusin dan setengah gros pensil. Selama seminggu, koperasi dapat menjual 36 buku dan 25 buah pensil. Sisa buku dan pensil pada minggu berikutnya masing-masing adalah titik buah. Kita ingat dulu, 1 lusin sama dengan 12 buah dan 1 gros sama dengan 144 buah. Ingat baik-baik ya. Nah, persediaan buku 3,5 lusin sama dengan 3,5 kali 12 sama dengan 42 buah. Sedangkan persediaan pensil setengah gros sama dengan setengah kali 144 sama dengan 72 buah. Terjual buku 36 dan pensil 25. Sisa buku 42 dikurangi 36 sama dengan 6 buah. Sedangkan sisa pensil 72 dikurangi 25 sama dengan 47 buah. Jadi sisa buku dan pensil pada minggu berikutnya masing-masing adalah 6 dan 47. Jawabannya A.
Oke, berikutnya. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Bus tersebut berangkat pada pukul 8.45 dan menempuh jarak 84 km. Jika di tengah perjalanan bus sempat beristirahat selama 30 menit, bus tiba di kota B pada pukul titik-titik. Nah, kecepatan rata-rata 70 km per jam, berangkatnya 8.45, jarak 84 km, istirahat 30 menit. Yuk kita hitung waktu atau lama perjalanan sama dengan jarak bagi kecepatan. Jadi 84 km dibagi 70 km per jam sama dengan 84 per 70 sama dengan 1/14 per 70. Disederhanakan ya, 14 bagi 14 1, 70 dibagi 14 sama dengan 5. Jadi lama perjalanannya 1/5 jam. Nah, 1/5 jam itu sama dengan 1 jam ditambah 1/5 kali 60 menit, karena 1 jamnya 60 menit. Ini kita sederhanakan, dibagi 5 1, dibagi 5 12. Jadi 1 jam plus 12 menit lama perjalanannya. Nah, bus tiba di kota B 8.45 ditambah 1 jam 12 menit sama dengan 9.57. Nah, karena istirahat 30 menit, jadi 9.57 ditambah 30 menit sama dengan 9 lebih 87. Karena ini lebih dari 60 dikurangi 60 sama dengan 27. 60-nya berubah jadi 1 jam, jadi 1 tambah 9 yaitu 10. Jadi bus tiba di kota B pada pukul 10 lebih 27 menit. Jawabannya B. Berikutnya nomor 24, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apa ya ini? Ya betul, gambar bangun datar layang-layang. Luas bangun di samping adalah titik-titik. Kita ingat rumus luas layang-layang, yaitu D1 kali D2 bagi 2, atau biasa ditulis D1 kali D2 per 2. Kita lihat D1 24 tambah 24 ya, karena di sini sama 24, sini 24, jadi 48 cm. D2 diagonal 2-nya ini 52, ini 18, jadi 52 cm ditambah 18 cm sama dengan 70 cm. Nah, jadi luas layang-layangnya 48 kali 70 per 2. Kita sederhanakan, masing-masing ini yang sudah dicoret dibagi 2. 48 dibagi 2 sama dengan 24, dan 2 bagi 2 sama dengan 1. Boleh ditulis, boleh enggak. Sama dengan 24 kali 70 sama dengan 1680 cm persegi. Jawabannya adalah B. Nah, itu tadi pembahasan dari nomor 17 sampai dengan nomor 24. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.